Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya Monika dari Sub Kelompok Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ingin menyampaikan program keluarga berencana atau KB. Baiklah, kita mulai dengan apa itu KB ya. KB itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Pengertian KB itu adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Nah, KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan nih antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Ya, sekarang akan saya sampaikan apa itu maksud dan tujuan program KB. Program KB menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan, tentunya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjarangkan jarak kehamilan atau kelahiran, mengatur jumlah kelahiran yang dapat mengurangi risiko kematian bayi dan ibu. Agar kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga tetap terjaga, program KB dapat dilakukan segera setelah menikah dan selama si istri masih dalam usia subur. Perencanaan waktu dan jarak kehamilan, jumlah anak dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, contohnya kondom, pil, suntik, IUD atau yang kita kenal dengan spiral, implan, maupun vasektomi dan tubektomi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari program KB untuk menghindari 4T. 4T itu apa? Yaitu tidak hamil terlalu muda, tidak hamil terlalu tua, tidak melahirkan terlalu banyak atau sering, dan tidak melahirkan dengan jarak yang dekat atau pendek. Nah, yang pertama, manfaat dari program KB itu yang jelas satu, menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Kenapa? Karena apabila anak belum berusia 1 tahun, kemudian si ibu sudah hamil lagi, memiliki adik, maka tumbuh kembangnya berisiko terganggu. Normalnya kan jarak anak pertama dengan anak kedua itu antara 3-5 tahun. Nah, jika anak yang belum berusia 2 tahun udah punya adik, maka ASI untuk anak pertama itu tidak bisa terpenuhi dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang ketiga, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Kok bisa ya mencegah gangguan kesehatan mental keluarga? Begini, sebagian wanita berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika ibu mendapat dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah jika belum siap secara fisik dan mental. Kedua kondisi tersebut bisa dicegah dengan melakukan program KB. Jika kehamilan diatur sedemikian rupa, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat, lebih sejahtera. Sementara itu, anak dapat tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan dengan matang. Berikutnya, yang keempat, mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Perlu dipahami, KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. Dengan begitu,
angka kematian bayi juga dapat berkurang. Ibu meninggal akibat melahirkan dan disertai kesehatan yang buruk juga dapat dihindari. Manfaat yang kelima, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat, terlalu sering dapat menimbulkan resiko. Ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan sebagainya. Nah, dengan adanya program KB, kehamilan dapat direncanakan dengan baik, sehingga resiko gangguan kesehatan reproduksi dapat dicegah. Yang terakhir, program KB bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual, meskipun dilakukan oleh suami istri. Penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS dapat dicegah dengan menggunakan kontrasepsi yang namanya kondom. Nah, untuk prosedur KB, masing-masing jenis KB itu memiliki prosedur dan efektivitas yang berbeda dalam mengendalikan kehamilan atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Metode KB meliputi penggunaan kondom, pil, suntik, IUD, implan, vasektomi, dan tubektomi. Yang pertama, kondom pria. Kondom pria itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan pada alat kelamin pria untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina saat berhubungan intim. Selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual. Namun, alat ini hanya bersifat sekali pakai. Jadi, sekali pakai harus dibuang, dan manakala nanti akan memulai lagi hubungan intim harus memakai kondom yang baru. Yang kedua, pil KB. Pil ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mencegah terjadinya ovulasi. Terdapat dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil yang hanya mengandung progesteron. Namun untuk penggunaan pil KB itu harus diminum rutin setiap hari secara disiplin dan teratur, nggak boleh bolong-bolong. Dan pil KB ini satu-satunya alat KB secara hormonal yang dikonsumsi melalui oral, jadi diminum ya. Kemudian yang ketiga itu suntik. Terdapat dua jenis KB suntik. Suntik yang memiliki jangka waktu 3 bulan dan suntik yang bisa bertahan hanya 1 bulan. Metode ini tentunya lebih efektif dibandingkan dengan mengkonsumsi pil KB. Jadi akseptor cukup menyuntikkan suntik KB ini bisa 1 bulanan atau 3 bulanan. Lebih efektif daripada pil. Kemudian yang berikutnya, keempat adalah implan atau susuk KB. Alat kontrasepsi jenis ini memiliki bentuk dan seukuran batang korek api dan dimasukkan di bawah kulit, biasanya pada lengan bagian atas. Kalau ibu-ibu yang tidak kidal berarti dipasangnya di lengan atas kiri. Kemudian implan ini akan mengeluarkan hormon progestin secara perlahan-lahan dan dapat mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Lebih efektif lagi. Ya, kemudian yang kelima adalah IUD atau banyak orang mengenal spiral. IUD itu alat KB yang dipasang di dalam rahim untuk menghalangi sperma dari proses pembuahan. Dan IUD ini memiliki ketahanan dan efektif hingga 10 tahun. Yang berikutnya ada metode kontrasepsi mantap. Yang pertama yaitu vasektomi, itu adalah steril pria, di mana pasangan usia subur memilih untuk kontrasepsi mantap ini jika mereka tidak menginginkan anak lagi. Nah, kontrasepsi pria ini cara kerjanya dengan memotong dan mengikat saluran yang membawa pasokan sperma ke air maninya. Jadi pada saat cairan itu dikeluarkan waktu berhubungan badan tidak lagi mengandung sperma.
itulah jadi tidak ada terjadi pembuahan. Metode mantap yang kedua yaitu tubektomi atau steril wanita. Ini adalah kontrasepsi bagi wanita ataupun pasangan usia subur yang tidak ingin hamil lagi, nggak ingin punya anak lagi. Caranya dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak yang aman pada saluran telur kanan dan kiri. Nah, sehingga sel telur itu tidak bisa keluar melalui saluran tersebut sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi para pasangan usia subur, suami istri, ayo hindari hamil muda, hindari hamil terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu sering atau banyak anak dengan cara ber-KB, agar terbentuk keluarga berkualitas, masa depan yang gemilang. Nah, demikianlah materi program KB yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu ataupun pasangan suami istri. Sebelum menutup pertemuan kita, izinkan saya akan berpantun sedikit ya. Jalan-jalan ke Kalibata, jangan lupa membeli duren. Halo wahai warga Jakarta, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.